Yusuf Habibie yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dia adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus yang meninggalkan warisan penting dalam perkembangan Indonesia modern. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang pemimpin yang berorientasi pada pelayanan. Ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan dan karirnya. Yang pertama yaitu saat bekerja di Indonesia, Habibie membantu mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebuah perusahaan yang berfokus pada industri pesawat terbang. Upayanya dalam memajukan industri ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau bisnis, tetapi juga untuk melayani negara dengan mengembangkan kemampuan teknologi dan industri dalam negeri. Kemudian ketika terjun ke politik, Habibie tetap menunjukkan orientasi pelayanannya. Dia mengambil berbagai posisi kunci di pemerintahan Indonesia, termasuk Menteri Riset dan Teknologi. Dalam kapasitas ini, dia berusaha untuk melayani masyarakat Indonesia dengan mengembangkan sains dan teknologi dan riset di negaranya. Selanjutnya, selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Habibie berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat Indonesia. Dia memulai reformasi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk membawa perubahan positif, termasuk meningkatkan kebebasan politik dan pers. Dia juga menggelar referendum di Timur Timur, meskipun kontroversial, namun merupakan upaya untuk menghormati hak pilih rakyat. Dalam banyak aspek kehidupan dan karirnya, B.J. Habibie menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan kepada masyarakat dan negaranya. Dia adalah contoh yang baik tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan keahliannya dan jabatannya untuk melayani kepentingan yang lebih besar dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. B.J. Habibie adalah seorang pemimpin yang juga menunjukkan tingkat akuntabilitas yang penting dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Habibie menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya. Dia berusaha untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Habibie dikenal karena memulai reformasi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sistemik yang ada di Indonesia. Langkah-langkah ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan dan bisnis. Salah satu tindakan penting Habibie selama masa pemerintahannya adalah menggelar referendum di Timur Timur. Meskipun keputusan ini kontroversial, dia mengambil langkah ini untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timur Timur dan untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan akuntabilitas. B.J. Habibie dengan tegas menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dalam kepemimpinan dan pemerintahannya. Upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan contoh penting tentang bagaimana akuntabilitas dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Seperti yang kita ketahui, pada kejadian Mei tahun 1998, Indonesia mengalami masa krisis, di mana banyak terjadi kerusuhan yang rentan terhadap perpecahan. Gejala politik dan desakan masyarakat yang mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dan mengangkat B.J. Habibie menjadi presiden ketiga. Dengan tekanan kondisi Indonesia yang berkecamuk pada saat itu, B.J. Habibie mampu meredam gejolak yang ada di masyarakat. Kepemimpinan B.J. Habibie dinilai sangat baik dan memberikan hasil yang cemerlang selain beliau memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kecerdasan intelektual dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie memiliki nilai kompeten karena mampu menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di tengah gejala politik dan disintegrasi bangsa, B.J. Habibie berhasil menyelaraskan berbagai polemik di masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana undang-undang tersebut hasil kolaborasi B.J. Habibie bersama dengan pemerintah pusat. Dampaknya, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut mampu menciptakan harmoni di tengah masyarakat hingga sampai sekarang. B.J. Habibie pernah berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, jika suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Ungkapan tersebut menunjukkan sikap loyalitas dari B.J. Habibie. Beliau sangat cinta tanah air, menjunjung nasionalisme sehingga tidak terpedaya terhadap sifat nyaman dan popularitas beliau di luar negeri. Seorang pemimpin adaptif mampu melihat peluang dan tantangan serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Sikap adaptif ditunjukkan oleh B.J. Habibie di masa jabatannya sebagai presiden. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Habibie bukanlah seorang ahli ekonomi. Hal itulah yang membuat banyak ekonom tak yakin Habibie mampu mengangkat ekonomi Indonesia pasca krisis 1998. Namun, hasil berkata lain. Pemerintahan Habibie justru mampu menjawab pesimisme itu. Habibie menggunakan pendekatan aeronautika sesuai bidang yang dikuasainya. Usaha Habibie berhasil. Perekonomian Indonesia mulai membaik setelah dalam hal kolaboratif. B.J. Habibie mempunyai karya-karya besar yang berpengaruh dalam dunia penerbangan Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil kerjasamanya dengan perusahaan dalam dan perusahaan luar negeri. B.J. Habibie berperan dalam pengembangan pesawat terbang buatan Indonesia dan salah satunya yakni pesawat CN-235 yang bekerjasama dengan Casa Spanyol. Pesawat tersebut telah mengalami banyak pengembangan dan digunakan di sejumlah negara. Pesawat hasil kerjasama tersebut diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada September 1983. Sejak saat itu, PT DI dan Casa melakukan penjualan CN-25 dalam dan di luar negeri.